Waalaikumsalam. Dengan Pak Jumron, Pak. Halo, Iya, Pak iya, iya, Sekdes. iya. Pak Jumron selaku apa sih di dalam proyek pembangunan lumbung pangan di Desa Lumbung Margaguyun? Bang. Sebagai ketua, Pak. Sebagai ketuanya ya, Iya, ketua Gapoktan. Ketua Gapoktan apa namanya itu ya? Gapoktan Marga Mulia. Marga Mulia. Nah, terus itu dapat bantuan pekerjaan itu dapat pekerjaan untuk Gapoktan itu lumbung pangan dari mana ya dananya? Dinas DAK, Pak. DAK, Dana Dinas alokasi khusus ya. Iya, Dinas Dana, Ketahanan Pangan, bidang dana pertanian. dana alokasi khusus ketahanan pangan bidang pertanian ya. Iya, iya. Sebesar berapa ya Pak? Jumlah keseluruhan itu apalagi 500 berapa sih 560 juta itu ya. ya 5 dinyatakan kegiatan Oh, sekitar segitulah. 500 nanti lihat dulu sebentar. Ya, ya. 565.500.000 rupiah Oh, yang dikelola ini itu dikerjakan secara swakelola ya ya oleh kelola Gapoktan ya. ya. Nah, terus apa aja sih bentuk pekerjaannya itu? Pembangunannya maksudnya Yang 565 juta itu dalam kegiatannya apa saja diserahkan kepada satu Gapoktan? itu lumbung atau gudang itu Ya, gudang. Terus lumbung yang kedua bangunan untuk RMU. Yang ketiga untuk bangunan itu tapi RMU 1 dan bed layer 1 bangunannya, tapi bukan mesinnya kami yang mengelola. Oh ya. Cuma pembangunan dan lantai jemur ukuran 100 meter persegi. Oh ya, itu di atas tanah siapa ya, Pak? Tanah dapat hibah Dapat hibah dari Haji Suherlan. Haji Suherlan selaku Kades ya. Ya, selaku Kades. Karena kan sebenarnya juga kan nggak akan dapat kalau nggak ada hibah tanah ya. Iya, Gitu. akta kalau yang kami sudah akta hibah. Udah ada akta hibah semua ya, lengkap Iya, akta gitu. hibah. Nah, Iya. terus itu dalam tahap pekerjaannya itu dari awal pekerjaan sampai nanti di akhir pekerjaannya kapan Pak? Jadwalnya itu? Jadwal kemarin mulai itu dari bulan Juli ya, kami Juli awal 2022 ya. 2002 dan berakhirnya nanti Desember karena tahapan pencairannya ada 3 tahapan. Ya. Menurut informasi dari Dinas Ketahanan Pangan untuk tahap ketiga itu biasanya di bulan Desember, kadang-kadang mepet gitu. Iya, iya. Ya, Jadi berakhirnya biasanya kan di akhir tahun itu ya. Jadi ya 31 akhir Desember tahun ya. ya, ya, Jadi berawal dari Juli berakhir di 31 Desember kan gitu. iya, iya. Artinya pekerjaan itu kan masih dalam keadaan Proses, berjalan ya, iya, proses ya. iya. Terus itu kita dapat informasi ada yang melaporkan katanya itu ke pihak aparat penegak hukum. Benar nggak Pak? Kurang tahu sih, tapi kalau melihat ada di berita itu di link ya, di berita online, emang ada yang melaporkan katanya masalah pasir sampo yang dilaporkan, yang dimuat bahwa kami itu pembangunannya baru mulai kalau nggak salah 5 hari atau berapa hari ya. Oh gitu. Baru naik bata waktu ada berita itu sekitar ketinggian 1 meter lah. Ketinggian bata 1 meter itu. Iya. Katanya menggunakan pasir sampo untuk memasang. Iya. Kalau menurut kami dan hasil juga, kami selalu koordinasi dengan fasilitator ataupun yang namanya konsultan lah.
Ya. Kalau bahasa umumnya konsultan, tapi kalau di bidang kegiatan ini sebagai fasilitator. Kami selalu koordinasi yang disebut bahan material. Kalau fasilitator ya jangan dipaksakan dipakai. Kami mungkin tidak akan memakai juga karena Ya. kami selalu koordinasi, Pak, bagaimana ini bahan material ya, terutama di masalah pasir. Kan pasir itu di dalam RAB ada 3 jenis pasir ya, Pak. Yang pertama pasir uruk, ada pasir beton, ada pasir pasang. Nilai harganya juga kan beda. Ya. Nah, kalau pasir pasang itu, nah yang dimasalahkan itu kan pasir pasang waktu melihat di media itu yang diberitakan. Kami menggunakan pasir pasang Cisere sebagian dan ada Jebronnya juga karena kami sebagai pemanfaat ya bukan untuk hari ini saja kan, maksudnya biar paling minimal 5 tahun kami bangunan itu masih layak pakai lah, Pak. Jadi menggunakan tidak asal-asalan. Dan juga pasir Cisere kalau untuk wilayah Kecamatan Sagaranten kayaknya tidak ada bandingannya untuk pasir pasang. Ya. Pasir pasang. Nah, maka kami gunakan itu dan kami hasil juga dari koordinasi dengan fasilitator ya, mengokekan tidak mempermasalahkan ya? Tidak mempermasalahkan gitu. Kami bahkan waktu paginya sekitar jam 2 lah, jam 2 siang fasilitator datang. Kami menanyakan juga dan dia juga mungkin melihat pasir. Oh iya. Nah, tidak ada masalah yang dimuatkan di berita itu masalah pasir. Makanya kami santai saja karena pasir nggak ada masalah kalau yang berhubungan dengan fasilitator. Iya. Oh itu ya. Nah, tapi Bapak mendengar ada laporan ke aparat penegak hukum itu ya? Mendengar ya? Kalau ke aparat hukum saya belum mendengar, Pak. Oh, belum mendengar. Belum mendengar. Kalau berita di media sosial itu lewat apa sih namanya? Ya, lewat online ya. Iya, online, berita online sehingga ada yang ngirim sama kami juga ada yang ngirim dari teman-teman. Ya. Ini ada apa kamu? Biasa santai we gitu. Oh iya. Iya Karena yang dimuatnya juga masalah sampo gitu. Oh, masalah pasir lah aja ya. Ya, masalah pasir sampo gitu. Enggak, kita hanya mempertanyakan bahwa apakah pekerjaan itu udah selesai atau belum, kan gitu ya. Iya, kalau pekerjaan Pak sekarang kalau melihat ini untuk bangunan yang satu ini ya. Untuk bangunan yang satu ini paling 38%-an lah sekarang. Oh iya. 38%. Iya. Dan waktunya kan masih panjang ini, Pak. Masih panjang dan juga yang pembangunan ini anggarannya baru berapa ya? Belum semuanya untuk bangunan yang satu ini. Oh iya. Juga. Artinya kan belum dipertanggungjawabkan ya. Belum, gitu. Pak. Ya, nanti dipertanggungjawabkannya kan nanti di akhir tahun itu. Ya kan? Enggak sih, kalau kami sih emang setiap belanja juga dimasukkan di buku kas umum dan juga pendukungnya untuk peng-SPJ-an, Pak. Oh ya, tapi itu kan nanti dipertanggungjawabkannya. Belum merupakan pertanggungjawaban, Pak. Ya, belum. Nanti kan pasti di akhir tahun laporannya. Laporan tahapan juga kan belum ditindak oleh dinas karena teman-teman yang lain juga sama sih masih dalam pekerjaan. Oh iya. Yang jelas bahwa pekerjaan itu masih berjalan gitu aja lah ya. Iya, masih berjalan. Ya. Dan kami selalu koordinasi karena kami juga sangat takut, Pak. Apabila kalau ada bahan material terutama mungkin kalau saat ini ke bahan materialnya dulu kan, Pak ya. Iya. Ke bahan materialnya karena belum kebangunan selesai, mungkin ke bahan dulu. Ya.
kalau harapan dari kami begini Pak. Ya. Harapan dari kami apabila bahan material yang kami gunakan tidak sesuai dengan spek, ya harapan dari kami bukan untuk diberitakan di media sosial, tapi tolonglah berarti ke kami itu kasih tahu atau kasih, biasalah ngobrol bahwa bahan itu tidak boleh dipergunakan karena tidak sesuai spek. Mungkin kami sebagai pengelola tak akan keras kepala Pak, yakin. Akan keras kepala, insya Allah kami akan menghentikan ataupun membuang barang tersebut karena menurut layak umum tidak sesuai dengan tidak untuk dipakai Pak. Oh iya, tapi kan itu diperbolehkan ya sama fasilitator untuk dipakai. Iya, diperbolehkan, makanya kami lanjutkan gitu Pak. Oh iya. Artinya kan yang bertanggung jawab di situ kan sebetulnya fasilitator kan gitu. Dia yang dikasih tahu soal teknis ya. Itu kan soal teknis. Iya, sebagai teknis dan juga sebagai pembina Pak. Ya, itulah kira-kira. Sebagai pembina yang sudah di-SK-kan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan. Iya. Oke, mungkin itu aja dari kami Pak Jumron ya. Dari seputar jagatnya. Atur nuhun ya Pak Jumron, atur nuhun. Terima kasih. Yo, assalamualaikum.